selamat siang teman-teman yang udah bergabung di live IG aku ini. Yang belum kenal sama aku, kenalin, nama aku Elnida Rahmadian. Dan gimana nih kalian puasanya hari ini? Masih kuat kan ya? Nah, jangan lemes-lemes dong. Dan kali ini aku bakal nemenin puasa kalian dengan ngobrol-ngobrol sesuatu yang berfaedah, yaitu tentang berkarir. Nah, tapi kali ini aku bakal ditemenin sama seseorang nih guys. Seseorang yang menurut aku udah matang dalam berkarirnya. Jadi kebetulan dia ini juga salah satu teman SMA aku, satu angkatan dan pernah satu kelas juga gitu. Jadi udah lumayan kenal lah. Nah, oh kebetulan ini orangnya udah bergabung nih guys. Coba ya kita minta bergabung. Bentar ya. Nah, ini dia. Halo Rifki. Halo El, Suara aku bisa kedengeran? bisa. Kayaknya delay ya. Oh iya. Gimana nih Ki kabarnya Ki? Alhamdulillah sehat. El, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Aku juga sehat loh Ki. Masih puasa kan ya Ki? Masih dong. Oke. Jadi ini teman-teman namanya Ahmad Rifki Fadlil, selaku pemilik dari AR Jaya Group. Nah, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Ki? Akhir-akhir ini sibuk ya, masih jalan usahanya sambil kuliah juga jalan. Ya paling itu sih, sambil usaha sambil kuliah. Oh, berarti tetap kuliah kan ya Ki? Tetap kuliah wajib. Oh, kuliah wajib lah pokoknya. Oke, boleh dong Ki langsung ceritain aja gimana sih strategi Rifki dalam mengembangkan karirnya? Strategi yang pertama ya, kita harus tahu tujuan kita. Ingin berkarir atau ingin berusaha itu tujuannya pertama untuk apa? Pertama itu kita juga harus kuatin motivasi diri juga. Kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita karir? Jadi kita ke diri kita sendiri juga harus ada motivasi gitu. Soalnya kalau kita tanpa motivasi, ketika kita melakukan sesuatu itu bakal sulit. Nanti diri kita bakal terus takut, gak mau mulai, gak mau mencoba gitu. Dan kita harus yakin gitu sama yang kita jalani. Kalau kita pengen berusaha ya berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Pengen bisnis harus semaksimal mungkin. Pengen kuliah harus semaksimal mungkin. Gitu. Kalau strategi untuk dasarnya sih gitu ya. Oh gitu, oke. Dalam prosesnya sampai sekarang nih, pasti dong suka mengalami konflik. Nah, seberapa sering sih Rifki mengalami konflik dalam prosesnya itu? Banyak banget sih yang pasti. Saya juga percaya dalam proses gak mungkin ada yang mulus. Jatuh bangun, naik turun itu arti biasa gitu. Dan saya yakin semua orang yang lagi dalam proses sekarang pasti ngalamin itu gitu. Nggak ada yang benar-benar mulus banget tuh, nggak ada. Nah, saat ngelewatin itu ya kembali lagi kita harus tetap kuat, tetap punya motivasi dan harus punya tujuan yang besar gitu. Kalau kita tujuannya kuat, insya Allah cobaan apapun dalam proses itu bisa kita lewatin gitu. Dalam bisnis itu banyak banget. Dalam bisnis itu bukan sedikit banget cobaan yang pasti dilewatin gitu. Mau dalam kuliah, mau dalam usaha, mau dalam bekerja juga sama gitu. Cobaannya banyak. Ya, kita harus. Berarti itu termasuk salah satu strategi Rifki ya dalam menghadapi konflik tersebut. Iya, harus berarti termotivasi
ada pegangan di dalam hati bahwa setiap orang itu pasti punya konflik ya Ki. Iya. Jadi mau nggak mau Setiap harus orang dihadapi. punya konfliknya masing-masing, dan saya percaya Tuhan memberikan konflik ke seseorang itu karena Tuhan tahu orang itu bisa lewatinnya. Lalu proses pembelajaran apa aja nih yang Rifki udah dapetin dan udah Rifki lampaui dalam proses berkarir ini? Pelajarannya banyak ya. Yang pertama, ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Terus juga ketika kita ngelewatin masa-masa sulit, kita harus percaya gitu bahwasanya sukses itu tinggal sedikit lagi. Semakin sulit, semakin susah, bahwanya itu sebentar lagi, itu tandanya kita bakal sukses gitu. Jadi saya selalu percaya semua coba itu membuat saya semakin kuat, semakin bisa bertahan, dan semakin dekat ke arah kesuksesan gitu ya. Oke, betul banget nih Ki. Kan kalau misalkan kita berhenti nih ya, tiba-tiba nyerah, kan belum tentu aja kalau misalkan tiba-tiba nih, kalau misalkan kita nyerah, tau-taunya beberapa langkah lagi sebenarnya kita tuh udah mencapai kesuksesan itu ya Ki ya. Iya, bener banget ya. Padahal sebentar lagi, tapi kita menyerah duluan di tengah jalan. Itu sayang banget. Iya benar, sayang banget sih. Oke, sampai sekarang juga pasti dong Rifki mengalami yang namanya perkembangan, berusaha berkembang untuk menjadi lebih baik nih. Nah, gimana sih strategi kamu untuk mengembangkan karir kamu ini? Ya pertama kita harus pintar-pintar ngelihat peluang yang pertama ya. Pertama harus pintar-pintar ngelihat peluang apa yang bisa kita ambil, terus apa saja peluang terdekat di sekitar kita yang bisa kita ambil. Terus juga apa yang bisa kita lakuin yang paling yang kita paling bisa lakuin tuh, itu salah satu peluang juga. Kalau kita ngelakuin kerjaan yang kita bisa, insya Allah itu akan mudah juga. Terus kita lihat keadaan juga di masa-masa, saya percaya di masa-masa sekarang yang masa-masa sulit, masa-masa corona juga, banyak yang terdampak dalam bisnis, dalam kerjaan, pasti banyak banget. Tapi orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang kreatif, yang inovatif, bisa menemukan jalan keluar saat-saat sulit gitu. Jadi kita harus bisa kreatif sih. Dalam bisnis yang saya alamin juga, saya ngalamin drop, jatuh juga, penjualan menurun dan sebagainya. Tapi saya gak berhenti di situ gitu. Saya punya ide-ide lain, punya jalan-jalan lain. Saya yakin gak ada jalan buntu, pasti ada. Kalau ada satu jalan ketutup, masih ada 999 jalan lain yang bisa dicoba gitu. Ya alhamdulillah saya ngelakuin itu dan sekarang terus berkembang gitu. Walaupun dalam keadaan apapun, saya pengen terus berkembang. Makanya saya berkreasi juga, kreatif, membuka peluang-peluang baru saya coba. Enggak sih, dicoba semua sih, jangan berhenti kalau ingin berkembang. Di mana ada peluang di situ masuk aja terus ya Ki ya. Iya, masuk. Siapa tahu kan rezekinya di situ gitu kan ya. Benar-benar. Dari karir yang Rifki jalanin ini, menurut Rifki sendiri nih, Rifki udah bermanfaat belum untuk orang lain? Ya sejauh ini yang saya jalani, pertama saya di bidang bisnis. Dalam bisnis saya percaya di bisnis itu beda dari pekerjaan perorangan, karena bisnis itu ngebawahin banyak orang dan prosesnya ngelewatin banyak orang. Jadi banyak orang yang kena manfaat dari bisnis. Contoh saja kalau kita memproduksi suatu barang, contoh yang saya alami keripik. Dalam keripik itu prosesnya itu ada orang yang mulai dari menanam singkong, dari mulai menggoreng, yang ngebuat minyak goreng, yang ngejual keripiknya, yang ngebuat adonannya. Semua itu orang-orang yang secara tidak langsung kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar situ gitu. Terus juga dalam bisnis saya punya bisnis yang keripik, yang repacking, dan repacking itu
punya dampak ke beberapa orang juga, karena saya ngambil misalnya orang yang untuk ngebungkusin, saya ngambil beberapa orang dan beberapa itu menjadi salah satu mata pencariannya untuk kebutuhan sehari-harinya, dapat dari bisnis itu juga. Jadi banyak banget sih manfaat-manfaat yang bisa berdampak bagi orang lain kalau kita melakukan sesuatu gitu, dan kita harus percaya gitu, nggak ada yang rugi kalau kita ngelakuin sesuatu, dan apalagi bermanfaat untuk orang banyak. Berarti salah satu bentuknya adalah membuka lapangan pekerjaan ya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Ya. Oke, luar biasa sekali ya ceritanya Rifki ini, teman-teman. Dari cerita Rifki tadi kita bisa belajar bahwa yang namanya kesuksesan itu nggak ada yang instan ya, teman-teman. Dan dalam prosesnya kita juga harus selalu belajar dari pengalaman, terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu ya Rifki. Oke, baik Rifki. Makasih nih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkat banget nih bareng aku, tapi sangat bermakna nih ya. Dan semoga Rifki kedepannya makin sukses dan sehat selalu ya Rifki. El juga sukses terus. Ya amin, doain aku juga ya Rifki. Ya siap. Oke, jadi sekian sampai sini dulu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini ya teman-teman. Semoga kalian selalu termotivasi dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya teman-teman. Sekian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.